A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rancangan dan kepastian hidup darinya menurut pilihan kita masing-masing, kita masih diberi kesempatan meniti hari demi hari dalam rangka menyempurnakan ikhtiar, berusaha memenuhi segala apa yang menjadi perintahnya dan berusaha menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah atas sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kedua, ingin saya sampaikan bahwa pengkajian yang akan kita laksanakan ini adalah bersifat pribadi. Ini murni kegiatan pribadi. Artinya tidak membawa organisasi manapun atau mazhab manapun. Kalaupun ada kesamaan-kesamaan, ya wajar. Berarti mereka juga bersumber kepada Al-Quran. Yang kita lakukan di sini adalah studi komparatif, studi yang bersifat membanding. Yang dibanding di sini adalah ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kalaupun nanti akan terbanding dengan objek manapun, dalam arti misalnya objek pemahaman atau mazhab manapun, wajar. Itulah kembali kita tekankan di sini, wajar karena mereka pun bersumber dari Al-Quran, dari Allah melalui para rasulnya. Selanjutnya, studi kita ini mempunyai tujuan. Studi dalam arti belajar mempunyai tujuan, dan tujuan ini terkandung di dalam ayat Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ulangi ya. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia apa yang manusia tidak mengetahui. Allah mempunyai tujuan dalam mengajarkan, yaitu agar manusia yang tidak tahu, yang semula tidak mengetahui ilmu, menjadi tahu. Begitupun manusia yang menanggapi ajaran Allah menjadi pelajar atau yang belajar. Tujuannya apa? Apa yang manusia itu tidak ketahui semula menjadi mengetahui. Jadi tujuan belajar adalah memenuhi rasa ingin tahu. Kemudian selanjutnya di sini dalam hal mencapai tujuan belajar, yaitu memenuhi rasa ingin tahu, mungkin kita akan meminta dengan sangat dari peserta studi agar menjauhkan diri dari keyakinan-keyakinan yang sekarang sudah tertanam, khususnya di kalangan keyakinan umat Kristiani. Adapun keyakinan tersebut adalah yang pertama, tidak ada selain yang sudah
diketahui. Yang kedua, tidak benar selain yang sudah dikaji. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada selain yang sudah diakui. Kita ulangi. Di sini kita tegaskan sebisa-bisanya, sebisa mungkin ya, dalam melakukan studi ini, dalam mencapai tujuan yaitu memenuhi rasa ingin tahu, kita harus menjauhkan diri dari ketiga keyakinan ini. Yang pertama, tidak ada selain yang sudah diketahui. Kedua, tidak benar selain yang sudah dikaji. Yang ketiga, tidak boleh ada selain yang sudah diakui. Nah, dari sini kalau kita berpikir yang benar, pasti kita akan bertanya, kalau semua sudah diketahui, kenapa orang harus berdakwah lagi, harus memberitahu? Kalau selain yang sudah dikaji itu tidak benar, kenapa sekarang saling menyalahkan? Kalau yang sudah diakui itu tidak boleh ada, apakah yang sudah diakui itu mampu mempersatu-damaikan bangsa kita ini yang sudah demikian pecah belah? Oleh karena itu ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak cinta, salah paham sumber bencana. Karena kenal maka cinta. Cinta yang wajar adalah hidup sadar, sadar diri, tahu segala. Pengetahuan luas syarat membanding, nilai bandingan ukuran kebenaran. Nilai yang benar mampu ditantang. Mimbar ilmu batu ujian, ukuran ilmu dasar penilaian. Demikian prolog studi ini, dengan satu catatan lagi, kalau mau ingin mencapai tujuan dari apa yang belum diketahui akan menjadi tahu, maka kita juga harus menanamkan dua ayat ini dalam hati kita dalam proses belajar mengajar nanti ya. La tuharrik bihi lisanaka lita jala. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah Anda buru-buru dalam membaca Al-Quran. Itu dilarang buru-buru memahami, buru-buru menguasai ya. Jangan langsung menyimpulkan, jangan langsung positif. Lain halnya dengan yang kafirin di dalam surat Al-Baqarah 102. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami adalah pembawa fitnah, cuman jangan negatif. Jangan negatif berarti harus positif, tetapi secara tidak langsung. Inilah yang kafirin dalam belajar, dalam mengajarkan satu ilmu itu mempunyai moto innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini cerita fiktif, cuma tonton terus. Ini cerita bohong, tetapi jangan negatif. Nah, istilahnya innama nahnu fitnatun fala takfur. Quran yang sudah dicontohkan menurut Rasulnya mengajarkan dalam hal membaca Al-Quran atau memahami suatu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dilarang. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Kemudian di ayat lain ditegaskan juga wala takun awala kafirin bi.
Wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian yang mengawali atau yang mendahului atau yang mula-mula kafirin. Yang pertama bersikap negatif atau menjadi pelaku negatif terhadap yang demikian, terhadap ajaran Allah, dengan ajarannya yaitu Al-Quran sesuai sunnah Rasulnya. Nah, inilah prolog studi ini sebelum kita melangkah lebih jauh, di mana nanti cara kerja studi ini kita menggunakan tafsir ayat bil ayat, ya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'da. Al-Quran itu sebagiannya menafsirkan sebagian lainnya. Al-Quran itu sebagiannya mengolah data bagian lainnya. Ini dengan kata lain dalam Al-Quran istilahkan potongan ayat, ya, wa'ah sana tafsiran. Seindah-indah tafsir. Dan kalau kita lihat tafsir-tafsir yang ada seperti tafsir Ibnu Katsir, Jalalain dan lain sebagainya, kalau kita lihat di catatan mereka dikatakan bahwa tafsir yang paling tinggi nilainya itu adalah tafsir ayat bil ayat, artinya ayat dengan ayat. Lalu yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana bisa kita menafsirkan. Atau banyak orang mengatakan begini, kita menafsirkan Al-Quran berarti Al-Quran menurut kita. Bukan begitu maksudnya. Kita meletakkan arti-arti pengkamusan dan mengikuti prosedur ini. Kalau tidak cocok, berarti kita harus menggantinya dengan yang cocok. Karena ada prinsip dalam Al-Quran begini. Afala yatadabbaruna. Qur'ana walau kana min indillahi indi ghairillahi lawajadu khilafan katsir. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsir. Maka apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran secara mendalam? Kalau saja yang demikian bukan dari sisi Allah atau bukan dari selain bukan dari ajaran Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Tentu mereka akan mendapati di dalamnya isi Al-Quran saling bertolak belakang, saling bertentangan. Mereka akan mendapati di dalamnya pertentangan yang banyak, yang sangat banyak.
Artinya kalau Quran ayat yang satu dengan ayat yang lain saling bertentangan, itu bukan berasal dari Allah. Ya, bisa dipahami di sini. Kita ulangi, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka itu yang bersikap negatif tidak memikirkan Al-Quran secara mendalam? Kalau saja yang demikian Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka mendapati isinya pertentangan yang banyak. Jadi ibarat kita masang baut kepada dratnya, yang memasang kita, tapi ketepatannya, kemauan dan keinginan si drat itu adalah menurut dratnya. Jadi bukan menurut kita. Memang kita yang memasang. Itulah yang fungsi kita mengatakan. Kenapa kita mengatakan kita menafsirkan ayat dengan ayat lain? Bukan berarti menafsirkannya menurut kehendak kita. Kita memasangkan yang sudah ada, yaitu kamus. Di dalam kamus bahasa Arab yang sudah tersebar sekarang ini, yang sudah diakui, itu kita pasang di ayat-ayat, di kata-kata ini, lalu kita hubungkan. Kita menggunakan konsep ini, wahsana tafsir dan saling mengolah data. Dengan demikian, kalau saja ayat yang lain berbenturan, berarti ada kesalahan di kitanya, bukan di ayatnya. Karena ini Allah menjelaskan sudah gamblang di sini. Jadi tidak mungkin Allah, isi Al-Quran dari Allah itu isinya saling bertentangan, saling bertolak belakang. Nah, dari semua ini dalam rangka kembali mencapai tujuan, yaitu mengenai rasa ingin tahu dengan segala mekanisme yang ada di dalamnya, harus menggunakan bil qalam, yaitu teknik penulisan. Kalau saya tidak mampu menggunakan tulisan dalam hati, menulis dalam hati, gunakanlah tulisan menggunakan buku dengan pena, sehingga menjadi nanti pandangan dan penilaian agar kita bisa mencapai iman yang sebenarnya. Saya rasa itu prolog studi kita kali ini, atau mukadimah yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.